Jadi sayang sekali ya, ahli yang dihadirkan oleh KPK hari ini membuat semakin jelas bahwa kasus ini adalah kasus pesanan yang mengada-ngada dan hanya berdasarkan asumsi sampai persidangan yang ke-14 ini tidak bisa terbuktikan. Sudah 15 saksi yang diperiksa, dia sudah 3 ahli yang tidak bisa membuktikan ada keterkaitan dari asli. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Akhirnya semakin terang benderang kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sepertinya benar cuma pesanan guys. Saksi fakta dan saksi ahli tidak mampu membuktikan keterlibatan Hasto Kristianto. Hal ini diungkap langsung oleh tim hukum Hasto guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Sebenarnya kan kami dari awal menyampaikan bahwa ahli pun yang dihadirkan hari ini yang bernama Muhammad Fatahillah Akbar, yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ada persamaan BAP juga dengan saudara Taufik Rahman terkait dengan ketika melaporkan kepada Komnas HAM, kepada Baris Krim Polri, kepada Dewas KPK itu dianggap merintangi penyidikan. Hari ini kami sudah menanyakan apakah keterangannya masih tetap sama, karena apa yang disampaikan oleh saudara Ali ini berdasarkan kronologis yang menurut kami tidak secara utuh yang diutarakan oleh penyidik, sehingga membuat klien kami menjadi terdakwa. Sehingga ini diluruskan bahwa melaporkan ke Komnas HAM itu tidak ada masalah, melaporkan kepada Dewas KPK itu tidak masalah, melaporkan kepada LPSK itu tidak masalah, ataupun juga mengadakan press conference itu juga pun tidak masalah, karena itu adalah hak hukum dari kami selaku pengacara maupun dari klien kami Pak Hasto Kristianto. Kemudian kami juga beberapa yang kami sudah tanyakan kepada ahli. Sayang sekali ahli juga kelihatannya tidak menguasai apa yang diterangkan pada hari ini, sehingga membutuhkan buku KUHP atau KUHAP yang harus kami pinjamkan. Jadi sayang sekali ya, ahli yang dihadirkan oleh KPK hari ini membuat semakin jelas bahwa kasus ini adalah kasus pesanan yang mengada-ngada dan hanya berdasarkan asumsi, hanya keterangan dari penyidik sepihak tanpa didukung oleh alat bukti yang lainnya. Tambahkan sedikit ya, bahwa kami sampaikan ahli itu harus menyampaikan keahliannya. Karena apa? Ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan perdebatan hukum yang seharusnya secara logik, secara hukum harus sesuai bukti dan hukum. Kita bicara saja, sumber uang itu sudah jelas dari Harun Masiku, dari putusan 18, putusan 28, kemudian diperkuat dengan fakta-fakta persidangan dari saksi yang dihadirkan 4 orang, 3 orang, Tio, Saiful Bari, kemudian Doni, itu menyampaikan dari Harun Masiku, bukan dari Hasto Kristianto. Perintangan penyidikan, bicara handphone yang Kusnadi, itu melarung. Handphonenya faktanya ada kok di penyidik, malah sempat ditanyakan oleh majelis hakim, handphone itu sempat nggak di lapor, dicek gitu loh, tidak ada gitu loh, karena handphonenya ada. Kemudian bicara soal perintangan penyidikan yang peristiwa di PT IKA, dasarnya dari CDR, cek pos, sudah ditanyakan kepada ahli, itu sempat diforensik atau tidak CDR tersebut, tidak ada, karena pengetahuan ahli diterima melalui XL. Kami tanyakan, apakah kalau melalui Excel ada potensi untuk direkayasa, karena itu kan harusnya buktinya autentik, tidak boleh dituangkan dalam bukti Excel baru dikasih kepada ahli. Sudah ditanyakan. Jadi apa teman-teman? Kemudian tadi kita menanyakan juga kepada ahli, ini yang menarik nih, bisa nggak penyidik yang memeriksa berkas, memeriksa saksi, kemudian dihadirkan, kemudian menerangkan hasil dari pemeriksaan dari penyidik tersebut? Disampaikan tidak bisa. Karena kemarin baru terjadi tuh presiden, seorang penyidik datang menerangkan keterangan yang hasil dari pemeriksaannya dia. Ini mungkin baru pertama kali dalam sejarah hukum acara pidana di pengadilan ada penyidik datang menerangkan hasil dari pemeriksaannya. Tadi juga sudah diklarifikasi, sudah diluruskan oleh ahli, itu tidak bisa, tidak diperbolehkan secara hukum. Teman-teman, ingin kita sampaikan kepada publik bahwa apa yang dituduhkan oleh KPK kepada Hasto Kristianto sampai persidangan yang ke-14 ini tidak ada
tidak bisa terbuktikan. Sudah 15 ini saksi yang guys. diperiksa, kemudian sudah 3 ahli yang diperiksa, tidak bisa membuktikan ada keterkaitan dari Hasto Kristianto. Pada saat sesi penasihat hukum bertanya, pertama ya kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan majelis hakim ya, karena kita betul-betul ingin menggali seterang-terangnya gitu. Dan ahli ini kan meskipun dihadirkan oleh teman-teman JPU KPK tetap berada di tengah, jadi tidak memihak, objektif dan menjelaskan sesuai keahlian. Itu yang kami ingatkan tadi langsung di depan ahli. Nah, poin yang penting yang kami garis bawahi tadi adalah kita semua menyadari dan ahli juga mengatakan betapa pentingnya penerapan azas legalitas. Jadi ini bukan kata-kata yang ada di buku saja, tetapi azas legalitas ini sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan juga untuk sekaligus mencegah dan membatasi potensi kesewenang-wenangan negara. Makanya azas legalitas khususnya yang disebutkan misalnya lex stricta. Jadi penafsiran terhadap sebuah delik itu betul-betul harus dilakukan secara ketat. Tidak boleh ada penafsiran yang sifatnya karet, sesuai dengan kepentingan pihak tertentu saja ditafsirkan. Tidak boleh. Itulah penghormatan kita terhadap prinsip legalitas. Kenapa ini penting? Karena di pasal 21 kalau kita baca, ahli tadi mengakui ada persoalan norma dalam pasal 21 tersebut. Ada masalah di pasal 21 yang digunakan untuk mendakwa Pak Hasto. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin pasal yang diakui ahli bermasalah tersebut kemudian tafsirnya rentan dibelokkan, kemudian digunakan untuk menghukum. Poin ketiga, tadi juga ditegaskan tidak boleh seharusnya siapapun itu kecuali DPR bersama pemerintah yang membentuk undang-undang atau Mahkamah Konstitusi untuk mengubah bunyi pasal. Nah, bunyi pasalnya tadi juga kami konfirmasi ada persoalan kata ahli. Nah, sehingga seharusnya hal ini membuat semakin terang pasal 21 ini tidak bisa digunakan baik dilihat dari rumusan pasalnya ataupun bukti-buktinya. Saya masuk pada poin bukti-bukti yang harus ada. Bukti-bukti yang harus ada untuk mengatakan mencegah penyidikan itu, kalau tuduhannya adalah merendam atau menenggelamkan handphone, ya harus dibuktikan ada handphone yang ditenggelamkan. Dan juga harus dibuktikan kalau memang ada handphone yang ditenggelamkan, maka isi dari handphone tersebut adalah terkait dengan perkara. Ini tidak ada bukti sama sekali dari proses persidangan yang memeriksa 15 orang ahli. Kita tidak menemukan sama sekali handphonenya di mana, isi handphonenya apa. Dan tadi kami juga memperlihatkan putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali yang sudah secara tegas mengatakan, bahkan mempertimbangkan kalau proses penyidikannya, penuntutan dan persidangan itu berjalan, maka seharusnya tidak bisa disebut perbuatan mencegah penyidikan itu terjadi. Apalagi tadi soal handphonenya juga tidak jelas. Dan ada prinsip non-self-incrimination yang juga sangat penting. Seseorang yang dituduh di perkara pokok, tadi putusannya di perkara suap, itu tidak bisa juga dituduh melakukan obstruction of justice dengan pasal 21. Ada banyak poin yang lain tadi yang juga disampaikan, termasuk soal sejumlah perolehan alat bukti yang cacat hukum. Harusnya itu tidak bisa digunakan karena itu bukan alat bukti yang sah. Nah, tapi prosesnya belum selesai ya. Jam 19 nanti dilakukan pendalaman lebih lanjut. Nanti kami berharap ahli bisa tetap objektif dan bisa memberikan membuat lebih terang. Jadi bukan malah memperumit masalah, tapi membuat lebih terang persoalan ini. Begitu mungkin yang bisa disampaikan. Oke guys, sangat menarik apa yang disampaikan oleh tim hukum Hasto Kristianto, yaitu Roni Talapesi dan juga Febridiansyah. Sementara itu menurut
juru bicara dari PDI Perjuangan guys, yaitu Guntur Romli. Dia mengatakan bahwa sejauh ini memang para saksi fakta maupun ahli yang dihadirkan oleh jaksa KPK belum mampu membuktikan bahwa Hasto telah melakukan tindak pidana. Ia pun menyatakan harapannya agar Hasto dapat bebas dari tuntutan hukum yang diajukan oleh JPU KPK. Menurut Guntur, apabila Hasto tetap dinyatakan bersalah, maka keputusan tersebut terkesan dipaksakan yang mengacu pada kesaksian pada saksi dan pendapat para ahli yang telah disampaikan selama proses persidangan. Guntur juga menambahkan jika tidak ada seorang pun saksi yang memberikan kesaksian bahwa mereka melihat langsung Hasto melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak jaksa. Sama halnya yang diungkap oleh Febridiansyah tadi guys, selaku penasihat hukum terdakwa Hasto Kristianto, yang mempertanyakan penafsiran pasal yang didakwakan kepada kliennya. Febridiansyah mempertanyakan sifat pasal 21 UU Tipikor yang dipakai oleh JPU untuk menjerat Hasto dalam kasus perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku yang dinilai ambigu dan merugikan terdakwa dalam hal kepastian hukum guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.